Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Sari, asal Sekolah SMK Negeri Sulbar, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang serealia, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping saya itu. Terkait tentang serealia, apa sih serealia itu? Serealia atau sereal merupakan jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian dan rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir. Bulir-bulir serealia berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, yang pertama itu adalah jagung. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bulir jagung juga adalah pangan pokok. Jagung bukan hanya dapat diolah menjadi makanan tradisional seperti nasi jagung, tetapi juga dapat diolah menjadi makanan modern seperti tepung maizena dan dapat diolah menjadi aneka roti, kue kering, tortilla, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah padi atau beras. Beras selain diolah menjadi makanan pokok sumber karbohidrat, beras juga dapat diolah menjadi tepung. Tepung beras adalah tepung yang dibuat dari beras yang ditumbuk atau digiling. Tepung beras dapat dijadikan pengganti tepung gandum bagi penderita intoleransi gluten karena tepung beras tidak mengandung gluten. Beras selain dapat diolah menjadi buras dan ketupat, beras juga dapat diolah menjadi aneka kue yang unik, lucu, dan kekinian seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang ketiga adalah gandum. Gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Gandum juga mengandung magnesium yang diperlukan tubuh untuk menelan asupan karbohidrat. Bahkan kandungan dari gandum ini juga baik untuk para penyandang diabetes. Hal ini dikarenakan konsumsi makanan dengan kandungan magnesium yang tinggi dapat mengakibatkan fungsi hormon insulin. Gandum menjadi salah satu bahan baku pembuatan roti, mie, pizza, biskuit, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, yang keempat itu adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berbeda pada urutan ke-5 setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan biji-bijian yang sama baiknya seperti gandum, beras, dan jagung. Manfaat sorghum yang jarang diketahui yaitu mengurangi peradangan, mencegah kanker. Sorghum merupakan jenis biji-bijian yang mungkin kurang dikenal di pasaran. Sorghum selain dapat diolah menjadi beras, sorghum juga dapat dijadikan tepung sorghum. Nah, dari tepung sorghum inilah yang dapat diolah menjadi aneka kue seperti roti, cookies, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu adalah jelai atau barley. Jelai atau barley adalah sejenis serealia untuk pakan ternak, penghasil mal, dan sebagai makanan kesehatan. Barley adalah anggota suku padi-padian pada tahun 2015. Barley berbeda pada urutan keempat ditinjau dari jumlah produksi dunia, dan barley selain dapat dijadikan pakan ternak juga dapat diolah menjadi makanan kesehatan seperti bubur, nasi, dan dapat diolah juga menjadi tepung. Luas area penanaman serealia di dunia waktu berkembangnya sekitar 1-3 hari. Nah, dari tepung inilah yang akan diolah menjadi makanan modern atau aneka makanan yang unik-unik.
seperti roti, brownies, kue kering, dan masih banyak lagi. Nah, yang keenam itu ada Hafer. Hafer dikenal pula sebagai oat, merupakan serealia yang cukup penting di daerah beriklim subtropis dan sedang. Bulir yang dihasilkan Hafer tersebut dimanfaatkan sebagai makanan serta pakan. Di Indonesia, produknya dikenal dari sejenis bubur yang dibawa oleh penjajah Belanda yang dikenal sebagai havermout. Namun zaman penjajahan sudah berubah. Nah, sekarang ada penghasil oat yang modern lagi, yaitu brownies dan roti, kue kering, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, yang keenam ini adalah quinoa atau quinoa, merupakan serealia semua yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Quinoa disebut serealia semua karena bijinya bukan dihasilkan dari tumbuhan suku padi-padian, dan daunnya dapat dimakan pula sebagaimana daun bayam. Rasanya pun bervariasi, mulai dari pahit hingga manis. Quinoa dianggap sebagai salah satu superfood karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan biji-bijian lainnya. Quinoa dapat pula dijadikan quinoa salad. Nah, yang kedelapan itu adalah beras merah. Beras merah merupakan biji-bijian utuh yang hanya mengalami sekali proses pengupasan kulit, sehingga kandungan nutrisinya tidak banyak terbuang. Inilah yang membuat beras merah memiliki lebih banyak nutrisi daripada beras putih. Salah satu nutrisi yang terkandung di dalam beras merah adalah serat. Dan adapun manfaat beras merah bagi kesehatan: mengontrol berat badan. Adapun olahan dari beras merah. Beras merah selain jadi beras makanan pokok, melancarkan pencernaan, mengatur kadar gula darah, mengurangi risiko penyakit kanker. Beras merah juga dapat dibuat jadi bubur bayi, tepung, dan masih banyak lagi. Nah, yang kesembilan itu adalah jewawut. Jewawut atau sekoi adalah sejenis serealia berbiji kecil yang pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara dan Asia pada umumnya, termasuk wilayah di sekitar Asia sebelum budidaya padi dikenal orang. Jewawut memiliki antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Kalsium pun cukup tinggi dibandingkan padi, sorghum, ataupun jagung. Ini tanaman sehat. Jewawut juga memiliki kandungan mineral seperti kalsium, besi, magnesium, fosfor, seng, dan kalium. Jewawut selain dapat dijadikan makanan pokok, jewawut juga dapat diolah menjadi bubur, tepung, roti, kue kering, dan masih banyak lainnya lagi. Baiklah, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang serealia. Namun masih banyak serealia yang lain yang belum saya jelaskan. Saya hanya mengambil beberapa bagian atau beberapa macam serealia yang saya jelaskan di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah yang kurang jelas dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.